Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2023 terkontraksi 0,92% secara kuartalan. Meski demikian, secara tahunan ekonomi Indonesia masih tumbuh 5,03%. Ekonomi tercatat tinggi secara tahunan karena seluruh lapangan usaha pada kuartal pertama tahun ini tumbuh positif. Tertinggi ada sektor transportasi yang tumbuh 15,93%, diikuti akomodasi dan makanan 11,55%. Sementara sektor konstruksi dan pertanian hanya tumbuh 0,32% dan 0,34%. Sementara itu dari sisi pengeluaran, konsumsi masyarakat masih jadi andalan untuk menggerek laju pertumbuhan dengan kontribusi mencapai 52,88% dan tumbuh 4,54% secara tahunan. Komponen lain yang cukup mendukung pertumbuhan adalah pengeluaran pemerintah yang tumbuh hampir 4%, dan ekspor yang tumbuh 11,68% secara tahunan. Meski begitu, pertumbuhan investasi sangat memprihatinkan. Penanaman modal tetap bruto hanya tumbuh 2,11% secara tahunan, terendah dalam 7 kuartal. Jumlah pengangguran di Indonesia pada Februari 2023 menurun 410.000 orang hingga menjadi 7,99 juta orang dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Hal ini terjadi secara tahunan, jumlah tenaga kerja bertambah 3,02 juta orang. Sehingga jumlah penduduk memiliki pekerjaan di Indonesia kini telah tembus pada posisi 138,63 juta orang. Berdasarkan data BPS, jumlah pengangguran terbanyak ada di wilayah Banten dan Jawa Barat, sedangkan terendah ada di wilayah Sulawesi Barat dan Gorontalo, masing-masing 3,04% dan 3,07% untuk Banten. Tingkat penganggurannya tercatat jauh di atas nasional, yakni 7,97%. Meski turun dari Februari 2022 yang tersebar 8,53%, tetapi masih tetap tertinggi di Indonesia. Tertinggi kedua adalah Jawa Barat dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,89%. Jumlah ini turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 8,35%. Tak mampu buat mulus jalan daerahnya, Presiden Joko Widodo ambil alih proyek jalan di Lampung. Dalam kunjungannya ke Lampung, Jokowi berkomitmen akan memperbaiki jalanan Lampung yang rusak dan viral di media sosial. Presiden Joko Widodo juga menyinggung dampak jalan rusak terhadap harga sembako di pasar saat berkunjung ke Lampung Selatan. Jokowi mengatakan, infrastruktur terutama jalan menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah. Hal itu karena jalan akan berdampak pada distribusi logistik, termasuk bahan makanan. Jokowi berniat meninjau sejumlah jalan rusak di Provinsi Lampung. Jokowi juga menambahkan pemerintah pusat kini sedang mendata jalan kabupaten, kota, dan provinsi yang rusak parah, karena anggaran yang ada di daerah tidak diarahkan ke infrastruktur. Padahal, kata Jokowi, perbaikan jalan rusak sangatlah penting. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan kembali menunjuk 4 perusahaan digital sebagai pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) atas perdagangan melalui sistem elektronik sebesar 11% ke konsumennya. Keempat perusahaan tersebut adalah platform agen perjalanan digital Agoda, platform streaming musik Tencent Music Entertainment Hong Kong, perusahaan permainan video Supercell Oi, dan perusahaan teknologi WordPress WP Engine. Dengan demikian, jumlah pemungut PPN atas PMSE produk digital luar negeri yang dijual kepada konsumen di Indonesia menjadi 148 pelaku usaha sampai 30 April 2023. Beberapa yang telah ditunjuk terlebih dulu adalah Netflix, Spotify, Google, TikTok, hingga Facebook. Badai PHK masih menyelimuti perusahaan dunia. Kali ini giliran produsen mobil asal Swedia, Volvo Cars, akan melakukan pemutusan hubungan kerja kepada 1.300 karyawan demi memangkas biaya operasional. PHK tersebut berlaku pada karyawan yang berbasis di kantor Swedia. Angka 1.300 karyawan itu setara dengan 6% dari seluruh jumlah pekerja di kantor Swedia. CEO Volvo, Jim Rowan, mengatakan efisien biaya operasional cukup membantu perusahaan bertahan. Oleh karena itu, PHK pun jadi pilihan.
Meski demikian, ia belum bisa merinci berapa biaya operasional yang bisa dihemat dari PHK 1.300 karyawan itu. Rowan juga belum menjelaskan 1.300 karyawan itu dari divisi apa saja. Yang jelas, fokus utama PHK adalah pada posisi berbasis kantor.